Welcome to the Baseface Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang PT Fast Food Indonesia Merdeka Tbk, yaitu tentang perusahaan KFC. Perkenalkan, nama saya Devi Nasitasari, NBI 12122000223. Perkenalkan, saya Ahmada Rodiatul Kamila, NBI 12122000225. Perkenalkan, nama saya Tirta Paramesti dengan NBI 12122000176. Perkenalkan, nama saya Sabira Kasma Putri, NBI 12122000185. Sejarah PT Fast Food Merdeka Indonesia KFC. PT Fast Food Indonesia Tbk, pemegang hak waralaba KFC di Indonesia, didirikan pada tahun 1978 dan 1979 dan mendapatkan hak waralaba dengan pembukaan gerai pertama pada bulan Oktober di Jalan Melawai di Jakarta. Pembukaan gerai pertama terbukti sukses dan diikuti dengan pembukaan gerai-gerai selanjutnya di Jakarta dan ekspansi hingga ke sejumlah kota besar lainnya di Indonesia, antara lain Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Makassar, dan Manado. Sukses membangun brand ini menjadikan KFC Biams waralaba cepat saji yang terkenal dan dominan di Indonesia. Satu langkah untuk meningkatkan pertumbuhannya, Kentucky Fried Chicken atau KFC adalah salah satu yang paling sukses bangsa makanan cepat saji. Ini memiliki operasi di seluruh dunia dan telah tumbuh secara signifikan baik dalam jumlah franchise dan toko yang dimiliki perusahaan sejak awal. KFC saat ini menghadapi berbagai tantangan dan peluang yang tepat dan menentukan sebagaimana perusahaan berhasil akan memasuki abad berikutnya. Penelitian ini mengkaji situasi saat ini di KFC dan langkah-langkah yang mungkin diambil untuk menjamin pertumbuhan dan profitabilitas perusahaan. Kentucky Fried Chicken (KFC) adalah operator makanan cepat ayam paling sukses di Amerika Serikat dan itu telah membuat terobosan signifikan dalam pasar internasional. Dimulai oleh Harlan Sanders ketika waralaba baru saja mulai di Amerika Serikat, KFC menggabungkan perusahaan milik toko dengan outlet waralaba dan menawarkan berbagai ayam goreng produk, serta sandwich ayam. Perusahaan baru-baru mulai bereksperimen dengan ayam panggang dalam menanggapi permintaan untuk makanan sehat dan konsumen. Brand Image Tracking Study atau BITS yang dilakukan oleh agensi survei independen. BITS adalah survei untuk mengetahui persepsi konsumen dan citra brand KFC. Diukur bersama dengan brand utama lainnya dalam industri restoran cepat saji. Hasil dari BITS menunjukkan KFC secara konsisten masih menempati posisi tertinggi paling diingat oleh konsumen untuk top of mind awareness, dan pada kuartal ketiga tahun 2010 KFC berhasil meraih porsa kunjungan terbesar yaitu 52% dibandingkan dengan brand restoran cepat saji yang lain. Sebagai pelengkap survei ini, untuk tujuan perbandingan dan kalibrasi, dua jenis survei lainnya dilakukan: CAM Management System atau CMS dan CAM Excellence Review atau CER, masing-masing oleh agensi survei independen lain dan Departemen QA. CMS adalah survei untuk menilai langsung kualitas produk, layanan, dan fasilitas yang tersedia di KFC dibandingkan dengan yang diharapkan, sementara CER adalah survei untuk mengkalibrasi apa yang telah dilakukan dan dibandingkan dengan prosedur standar. Sistem pengawasan terhadap supplier dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada awal tahun 2010, perseroan melalui Departemen QA melakukan refreshment training mengenai cutting sheet kepada seluruh supplier ayam, yang merupakan pelatihan ulang terhadap standar kualitas ayam. Tujuan pelatihan cutting sheet adalah supaya bahan baku dari pengawasan kualitas terhadap seluruh supplier. Sistem pengawasan ini dilakukan melalui sistem jaringan internet yang disebut Internet Networking untuk mempermudah mengakses data dalam sistem kerja di PT Fast Food Indonesia Tbk. Sebagai bagian dari komitmen perusahaan kepada publik, PT Fast Food Indonesia Tbk memastikan penerapan kebijakan dan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik. Perusahaan sangat menyadari pentingnya prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, antara lain keterbukaan informasi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, perlakuan yang adil, dan kemandirian sebagai faktor penting untuk melindungi aset perusahaan dan nilai jangka panjang dari stakeholder. Struktur internal, kebijakan, dan prosedur yang berjalan pada saat ini pada dasarnya dibuat untuk menjawab tuntutan pemenuhan standar tata kelola perusahaan yang baik. Struktur internal, kebijakan, dan prosedur direvisi dari waktu ke waktu untuk disesuaikan dengan kebutuhan operasional dan perluasan wilayah cakupan yang selalu berubah.
tetapi dengan selalu mematuhi prinsip-prinsip dasar tata kelola perusahaan yang baik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem apa saja yang digunakan oleh PT Fast Food Merdeka Indonesia KFC. Yang pertama ada Transaction Processing System atau TPS. Transaction Processing System merupakan bagian yang penting dari sistem pendukung operasi yang bertugas mengelola dan merekam data laporan dari transaksi bisnis. Dalam melakukan transaksinya, KFC telah mempunyai jaringan komputer yang terintegrasi dengan customer yang menyediakan informasi pemesanan. Transaction Processing System yang database perusahaan secara simultan, kemampuan hardware dan software yang dapat diandalkan merupakan faktor kunci kelangsungan operasional. Berikut adalah contoh gambarnya. Selanjutnya ada point of sale, yaitu berfungsi untuk memproses transaksi penjualan, tetapi juga mengumpulkan data penting mengenai penjualan harian, preferensi pelanggan, dan stok barang. Data ini digunakan untuk analisis lebih lanjut yang membantu dalam perencanaan operasional dan strategis pemasaran. Berikut adalah contoh gambarnya. Selanjutnya ada Customer Relationship Management atau CRM, yaitu untuk mengelola interaksi dengan pelanggan, mengumpulkan data mengenai preferensi dan perilaku pelanggan, serta mengelola program loyalitas. CRM membantu dan membangun hubungan yang lebih baik. Berikut adalah contoh gambarnya. Selanjutnya ada Supply Chain Management atau SCM. Sistem ini membantu untuk mengelola aliran barang dari pemasok ke gerai-gerai mereka. Dengan SCM yang efektif, KFC dapat memastikan ketersediaan bahan baku yang tepat waktu, mengurangi resiko kehabisan stok, dan mengoptimalkan proses pengadaan barang. Berikut adalah contoh gambarnya. Selanjutnya ada Process Control System atau PCS, yaitu mengembangkan in-house system bernama KFC Management System. Sistem ini menyediakan aplikasi yang mendukung store manager untuk melakukan business forecasting, inventory management, dan human resource management. Sistem ini tersambung secara otomatis dengan kantor pusat, sehingga para manajer dapat memonitor performa, melakukan kontrol, serta koordinasi dengan tiap outletnya. Berikut adalah contoh gambarnya. Selanjutnya ada Management Support System, yaitu informasi ini menyediakan dalam bentuk laporan dan tampilan kepada para manajer dan profesional bisnis. Contohnya kepada manajer penjualan yang dapat menggunakan informasi melalui jaringan komputer dan mengakses tampilan tentang keadaan hasil penjualan produk mereka, dan dapat mengakses internet perusahaan mengenai laporan analisis penjualan harian. Berikut adalah contoh gambarnya. Selanjutnya ada Dedication Support System atau DSS, yaitu suatu sistem yang memberikan dukungan komputer secara langsung kepada seorang manajer dalam proses pengambilan atau pembuatan keputusan. Seorang manajer produksi dapat menggunakan DSS untuk menentukan beberapa banyak produk yang akan diproduksi seperti pada perusahaan manufaktur dengan didasarkan pada perkiraan penjualan, dikaitkan dengan promosi yang akan dilakukan, lokasi dan ketersediaan bahan baku yang diperlukan dalam memproduksi suatu produk. Berikut adalah contoh gambarnya. Yang terakhir ada Enterprise Resource Planning atau ERP, menggunakan sistem ERP untuk mengintegrasi berbagai fungsi bisnis seperti keuangan, sumber daya manusia, dan manajemen rantai pasok. Dalam menyederhanakan proses bisnis, meningkatkan transportasi, dan menyediakan real-time untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Berikut adalah contoh gambarnya, dan berikut adalah contoh produk KFC. Baik, selanjutnya yaitu ada cara kerja sistem informasi manajemen di PT Fast Food Indonesia Merdeka,
yaitu perusahaan KFC. Ini biasanya melibatkan integrasi di berbagai komponen teknologi informasi untuk mendukung operasional bisnis, mengoptimalkan efisiensi, serta meningkatkan layanan pelanggan. Adapun gambaran umum cara kerja sistem informasi di KFC Indonesia. Yang pertama yaitu ada pengumpulan data. Pengumpulan data dibagi menjadi 3, yaitu point of sale atau POS. Yang kedua ada SCM, Supply Chain Management, dan yang ketiga Inventory Management System. Yang pertama, point of sale atau yang dinamakan POS itu biasanya setiap transaksi penjualan yang terjadi di gerai KFC dicatat melalui sistem POS. Data ini mencakup detail pesanan, jumlah penjualan, metode pembayaran, serta waktu transaksi. Lalu yang kedua ada Supply Chain Management atau SCM. Biasanya data dari pemasok dan distribusi barang termasuk jumlah dan jadwal pengiriman dicatat dalam sistem SCM tersebut. Lalu yang terakhir Inventory Management System, itu biasanya data mengenai stok barang di setiap gerai, termasuk penambahan dan pengurangan stok. Itu biasanya dicatat secara real time. Baik, yang kedua ada integrasi sistem. Itu dibagi menjadi 2, yaitu ERP dan CRM. ERP Enterprise Resource Planning. Sistem ini mengintegrasikan data dari berbagai departemen seperti keuangan, sumber daya manusia, inventory, dan penjualan. Ini memungkinkan pertukaran informasi yang lancar dan konsisten di seluruh perusahaan. Lalu yang kedua CRM atau Customer Relationship Management. Itu biasanya data pelanggan dari transaksi, interaksi layanan pelanggan, dan program loyalitas dikumpulkan dan dianalisis dalam sistem CRM untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Lalu yang ketiga ada pengolahan analisis data. Data yang dikumpulkan dari POS, SCM, inventory, dan CRM ini dianalisis menggunakan alat BI. Ini dapat membantu manajemen memahami tren penjualan, perilaku pelanggan, performa produk, dan kinerja gerai. Kelebihan dan kekurangan sistem informasi manajemen PT Fast Food Merdeka Indonesia perusahaan KFC. Kelebihannya dibagi menjadi 3, yaitu efisiensi operasional. Yang pertama, otomatisasi proses bisnis. SIM mengotomatisasi banyak proses bisnis, mulai dari pengelolaan inventory hingga pemrosesan transaksi penjualan. Ini mengurangi kebutuhan akan pekerjaan manual, menghemat waktu, dan mengurangi kesalahan manusia. Pengelolaan stok yang efektif. Dengan sistem manajemen inventory yang real-time, KFC dapat memastikan ketersediaan stok yang tepat di setiap gerai, mengurangi risiko kehabisan barang dan pemborosan bahan baku. Yang kedua, ada pengambilan keputusan yang lebih baik. Data real-time dan analitik. SIM menyediakan data real-time dan alat analitik yang kuat, memungkinkan manajemen untuk memantau performa bisnis secara terus-menerus dan membuat keputusan yang lebih informasional dan tepat waktu. Laporan dan dashboard. Alat bisnis intelligence BI menyediakan laporan dan dashboard interaktif yang membantu manajemen dalam memahami tren penjualan, perilaku penjualan, dan kinerja gerai dengan mudah. 3. Peningkatan layanan pelanggan. Personalis marketing. Data dari sistem Customer Relationship Management CRM memungkinkan KFC untuk melaksanakan kampanye pemasaran yang dipersonalisasi, meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Pemesanan online dan pengantaran. Integrasi dengan sistem pemesanan online dan aplikasi mobile memudahkan pelanggan untuk memesan makanan dengan cepat dan nyaman, meningkatkan pengalaman pelanggan. Kekurangan dari sistem informasi manajemen PT Fast Food Merdeka Indonesia ada 4 bagian, yaitu yang pertama biaya implementasi dan pemeliharaan. Biaya tinggi. Implementasi dari pemeliharaan SIM memerlukan investasi yang signifikan, termasuk pembelian perangkat keras, perangkat lunak, dan biaya pelatihan karyawan. Yang kedua, kompleks sistem. Integrasi yang rumit, mengintegrasikan berbagai sistem dan memastikan interoperabilitasnya bisa menjadi sangat kompleks dan memerlukan waktu. Memerlukan keahlian teknis. Pengelolaan data pemeliharaan SIM memerlukan keahlian teknis yang tinggi, yang berarti perusahaan harus terus berinovasi dan pelatihan dan pengembangan karyawan.
3. Masalah keamanan. Ancaman keamanan cyber. Meskipun ada protokol keamanan yang ketat, ancaman keamanan cyber seperti hacking dan malware tetap ada, dan perusahaan harus terus-menerus memantau dan memperbarui sistem keamanannya. Yang keempat, terakhir, ketergantungan pada teknologi. Gangguan sistem. Ketergantungan yang tinggi pada teknologi membuat operasional rentan terhadap gangguan teknis seperti pemadaman listrik atau kerusakan sistem. Kehilangan data. Jika terjadi kegagalan sistem atau serangan cyber, ada risiko kehilangan data penting. Selanjutnya, materi ini akan disampaikan pada teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembangunan, pengembangan, dan maintenance SIM PT Fast Food Indonesia Merdeka KFC. Yang pertama, ada proses pembangunan SIM, yaitu identifikasi kebutuhan bisnis, memahami kebutuhan operasional dan strategis KFC melalui wawancara, survei, dan analisis proses bisnis yang ada. Studi kelayakan, melakukan studi kelayakan untuk menilai manfaat, biaya, resiko dari pembangunan SIM. Desain sistem, membuat desain detail untuk setiap komponen sistem termasuk antarmuka pengguna, alur proses, dan database. Pemrograman, mengembangkan perangkat lunak sesuai dengan desain sistem yang telah dibuat. Pengujian, melakukan pengujian sistem secara menyeluruh untuk memastikan bahwa semua komponen berfungsi dengan baik dan memenuhi kebutuhan yang telah ditentukan. Yang kedua, ada proses pengembangan SIM. Pengaitan fitur, menambahkan fitur baru sesuai dengan kebutuhan bisnis yang berkembang dan feedback dari pengguna. Penyesuaian sistem, menyesuaikan sistem dengan perubahan regulasi atau kebijakan internal perusahaan. Pengujian integrasi, menguji integrasi antara modul-modul sistem untuk memastikan mereka bekerja secara harmonis. Uji coba penggunaan, melibatkan pengguna alur dalam pengujian untuk memastikan sistem memenuhi kebutuhan mereka. Yang ketiga, ada proses maintenance SIM. Update perangkat lunak, memastikan perangkat lunak selalu dipenuhi dengan versi terbaru untuk menghasilkan keamanan kinerja. Backup data, melakukan backup data secara rutin untuk mencegah kehilangan data akibat kegagalan sistem. Identifikasi dan diagnosa masalah, mengidentifikasi dan mendiagnosa masalah yang muncul dalam penggunaan SIM. Perbaikan cepat, melakukan perbaikan cepat terhadap masalah yang ditemukan untuk minimalkan dampak terhadap operasional. Cara penggunaan SIM PT Fast Food Merdeka Indonesia KFC. Penggunaan sistem informasi manajemen SIM di PT Fast Food Merdeka Indonesia KFC melibatkan berbagai komponen dan fungsionalitas yang mendukung operasional harian, manajemen inventory, layanan pelanggan, dan pengambilan keputusan. Berikut adalah cara penggunaan beberapa komponen utama dari SIM KFC Indonesia. Yang pertama adalah point of sale atau POS system. Penggunaan kasir, karyawan menggunakan sistem POS untuk memproses transaksi penjualan mereka, memastikan pesanan pelanggan, menghitung total pembayaran, dan memproses pembayaran melalui metode sesuai tunai, kartu, kredit, atau aplikasi pembayaran digital. Yang kedua yaitu Customer Relationship Management atau CRM. Penggunaan data pelanggan seperti riwayat pembelian, preferensi, dan umpan balik dikumpulkan dan dianalisis melalui sistem CRM. Kampanye pemasaran. Tim pemasaran menggunakan data ini untuk membuat kampanye pemasaran yang dipersonalisasi seperti komponen khusus untuk pelanggan loyal atau menawan berbaris preferensi. Yang ketiga yaitu Supply Chain Management atau SCM. Pengelolaan inventory, sistem SCM memonitor stok barang di setiap gerai dan gudang. Sekian video dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.